Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan makalah kami dengan mata kuliah materi IPS Madrasah Ibtidaiyah yang berjudul Kegiatan Ekonomi, Uang, dan Koperasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Suryadiana. Nama saya Hersa Sadiah. Nama saya Mutia Nabila. Saya Nur Amalia Soleha. Selamat menyaksikan. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu ada pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini tidak ada yang dapat hidup sendiri. Tidak ada seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ada kerja sama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada yang bekerja sebagai petani, yang memproduksi bahan pangan, ada yang membuat pakaian untuk dijual, dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam ini dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Antara lainnya ada aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas peternakan, aktivitas pertambangan, aktivitas perikanan, dan yang terakhir ada aktivitas kehutanan. Baik, di sini kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, aktivitas pertanian. Negara kita ini adalah negara yang agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Secara umum, pertanian di Indonesia ini dibagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Hasil pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, sayuran, bunga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian aktivitas perkebunan. Perkebunan ini merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada 2 macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya itu dikelola oleh pemerintahan atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar itu biasanya menanam karet, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Komoditas perkebunan Indonesia di antaranya adalah kelapa sawit, cengkeh, tebu, teh, tembakau, kopi, kelapa, pala, vanili, karet, lada, dan coklat. Terus kemudian ada aktivitas peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatannya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan yang terakhir ada peternakan unggas. Contohnya saja, peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar biasanya banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas. Contohnya saja di Nusa Tenggara Timur. Contoh peternakan hewan kecil ini adalah peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Contoh peternakan unggas adalah peternakan ayam, itik, antok, dan burung. Selanjutnya ada aktivitas pertambangan. Indonesia ini memiliki berbagai macam mineral. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Perusahaan pertambangan di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan swasta. Salah satu contoh hasil pertambangan di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, bahkan sampai perusahaan listrik negara. Contoh pemanfaat sumber daya alam yang lainnya adalah batu bara. Batu bara dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk memasak dan berbagai industri seperti industri baja dan semen. Penggolongan barang tambang ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan tambang mineral logam, contohnya adalah timah, boksit, besi,
nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua, ada bahan tambang bukan logam. Contohnya saja adalah keramik, belarang, gips, dan mermer. Yang ketiga, ada bahan tambang sumber energi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas. Selanjutnya, ada aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan ini usaha perikanan yang dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, dan bendungan di lembah-lembah sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih ada. Contohnya saja, komoditas perikanan darat adalah ikan lele, ikan mujair, ikan mas, dan ikan gurami. Pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Di Indonesia saja, usaha penangkapan ikan laut banyak dilakukan oleh nelayan tradisional. Lahan perikanan air laut di Indonesia sangat luas. Contohnya saja komoditas perikanan laut adalah ikan tongkol, ikan tuna, ikan bawal, ikan kerapu, ikan tombro, dan ikan tenggiri. Dan yang terakhir ada aktivitas kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Hutan dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbagai keperluan baik sebagai sumber pangan, diambil kayunya maupun sumber tambang dan mineral berharga. Aktivitas penebangan hutan di Indonesia terus dilakukan untuk mengambil kayunya maupun dijadikan lahan pertanian. Selain itu, di Indonesia juga sering terjadi kebakaran hutan sehingga luas hutan di Indonesia ini semakin berkurang. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hutan tidak rusak adalah mencegah penambangan liar dan mengadakan reboisasi atau permajaan hutan. Sekian untuk materi yang pertama. Materi yang selanjutnya yaitu kegiatan ekspor-impor yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Helsa Sa'diyah. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kegiatan ekspor dan impor. Pasti kalian tidak asing lagi dong dengan kata ekspor dan impor. Secara umum, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. Baik, kita akan membahas secara rinci tentang kegiatan ekspor. Di Indonesia, kegiatan ekspor terbagi menjadi dua, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Apa sih ekspor migas itu dan apa sih ekspor non-migas itu? Baik, ekspor migas adalah kegiatan ekspor menjual barang berupa minyak bumi, gas, minyak tanah, atau sebagai yang lainnya. Sedangkan ekspor non-migas adalah kegiatan menjual barang yang berupa pertanian, hasil peternakan, hasil perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya. Dikutip dari buku Ekspor dan Impor karangan Wahyu Puji, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor. Yang pertama yaitu keadaan pasar di luar negeri. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, usaha yang diciptakan pemerintah. Dan yang keempat adalah keahlian eksportir merebut pasar luar negeri. Dan yang terakhir, atau faktor yang terakhir adalah ketentuan perjanjian internasional untuk Indonesia. Kegiatan ekspor ini yaitu kegiatan berupa memasokkan suatu komoditi ke negara lain dengan atau kepada orang asing dengan pembayaran menggunakan valuta asing. Contoh dari kegiatan ekspor di Indonesia yaitu seorang perajin rotan di Cirebon menjual 1 kontainer kursi rotan ke Jepang. Dengan pembayarannya itu dilakukan oleh importer Jepang dengan membuka letter of credit dalam mata uang dolar. Penawaran serta kontraknya pun dibuat dalam bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Kegiatan impor. Kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa ke luar negeri. Contoh kegiatan impor adalah negara Indonesia yang setiap tahunnya itu mengimpor minyak bumi dari negara-negara Timur Tengah, dan sebaliknya, negara-negara Arab setiap tahunnya itu mengimpor minyak sawit atau CVO dari Indonesia.
Ada beberapa alasan kenapa kegiatan impor ini dilakukan. Yang pertama, negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang karena ketidakadaannya bahan baku di negara tersebut. Yang kedua, yaitu keterampilan atau keterbatasan keterampilan dari negara yang ingin mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, yaitu negara pengimpor bisa saja memproduksi barang itu sendiri, namun biayanya mungkin relatif lebih mahal, yang mana nantinya akan membuat harga barang yang dijual itu juga akan berdampak lebih mahal. Dan yang keempat, negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tak cukup untuk memenuhi permintaan di dalam negeri. Selanjutnya yaitu manfaat kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, manfaat dari kegiatan ekspor. Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ekspor, yang pertama yaitu memperluas pasar bagi produk Indonesia. Kegiatan ekspor itu adalah salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri, agar produk-produk yang dihasilkan oleh anak bangsa, oleh rakyat-rakyat Indonesia bisa terkenal di seluruh penjuru dunia. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu menambah devisa negara. Dengan kegiatan ekspor dapat menambah penerimaan devisa negara, yang mana dengan bertambahnya devisa negara, maka kekayaan negara juga akan bertambah, karena devisa negara adalah salah satu sumber penerimaan negara. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor juga mampu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan kegiatan impor memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara-negara tertentu. Yang kedua, memperoleh teknologi yang modern. Dan yang terakhir yaitu memperoleh bahan baku. Pengertian uang. Uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang untuk alat tukar-menukar dengan digunakan untuk membayar sejumlah utang dengan kepastian serta tanpa penundaan. Kamsir berpendapat bahwa uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayar utang atau melakukan pembelian barang maupun jasa. Pengertian mata uang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah. Fungsi uang. Fungsi uang ada fungsi asli. Fungsi asli uang yaitu diantaranya uang sebagai alat tukar untuk memudahkan manusia dalam mendapatkan suatu barang. Yang kedua, uang sebagai alat ukur yang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi turun. Fungsi uang yaitu uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun, contohnya seperti membayar pajak. Uang sebagai penunjuk memiliki nilai yang berbeda-beda. Uang sebagai alat pembayaran utang yaitu untuk melunasi suatu utang piutang. Yang terakhir, uang sebagai alat penimbun kekayaan dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Jenis-jenis uang. Yang pertama, full body money atau uang bernilai penuh. Dikatakan uang itu bernilai penuh dikarenakan adanya kesamaan antara nilai yang tertulis dalam mata uang atau nilai nominalnya dengan nilai materi dari apa mata uang tersebut dibuat atau nilai intrinsiknya. Contohnya, pemerintah mencabut hak masyarakat untuk menempa mata uang, maka nilai nominal mata uang tersebut akan melebihi nilai logamnya. Apabila ini terjadi, maka uang tersebut bukan full body money. Pada zaman sekarang, mata uang sudah terbuat dari kertas, di mana jumlah nilai intrinsiknya sangat kecil. Nominal mata uang kertas selalu lebih besar daripada nilai materinya sendiri. Jadi pada saat ini, jenis uang yang bernilai penuh tidak dijumpai lagi. Full body money umumnya dijumpai pada zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan atau negara-negara zaman dahulu yang membuat uang dari emas dan perak. Yang kedua, atau yang B, token money atau token moon. Token money adalah mata uang yang nilai intrinsiknya atau materinya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Contohnya uang kertas. Atau uang logam yang lebih rendah nilainya seperti timah, aluminium, nikel, dan platina, karena nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai materinya. Yang C, uang kertas atau paper money atau folding money. Uang kertas atau paper money biasanya disebut
dengan folding money atau uang yang bisa dilipat-lipat. Meskipun nilai materi uang kertas relatif kecil sekali, namun pada umumnya lebih banyak digunakan dengan alasan seperti ongkos pembuatannya relatif kecil apabila dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam. Yang kedua, bahannya lebih ringan dan mudah dibawa sehingga sifatnya lebih praktis. Dan yang terakhir, mudah dalam pemenuhannya jika sewaktu-waktu perlu ditambah, karena mudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Ya, tidak perlu menambang terlebih dahulu karena terbuat dari kertas seperti itu. Yang D yaitu uang giral atau bank deposit money. Uang giral adalah suatu utang bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, baik dengan cek maupun giro. Cek adalah surat perintah membayar yang dapat ditulis oleh pemegang serta dapat diindosir kepada bank tertentu yang pembayarannya dengan tunai. Sedangkan giro adalah suatu surat perintah membayar kepada bank dengan pemindah bukuan atas nama seseorang atau suatu badan hukum. Uang giral atau uang utang bank pada seseorang atau suatu badan usaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama demand deposit money dan yang kedua time deposit money. Dan yang terakhir, near money, yang termasuk ke dalam jenis mata uang ini adalah time deposit. Time deposit money dan obligasi pemerintah, karena dalam waktu tertentu kedua jenis uang tersebut dapat menjadi uang. Syarat uang. Ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa dianggap menjadi uang. Di antaranya, yang pertama, acceptability, artinya dapat diterima secara umum di masyarakat. Yang kedua, durability, yang artinya memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak atau sobek. Yang C, stability of value, artinya memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang lama. Yang keempat, storable and portability, artinya mudah untuk disimpan dan dibawa kemana saja. Yang kelima, divisibility, artinya mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilai di dalamnya. Yang keenam, uniformity, yang artinya hanya memiliki satu kualitas saja. Yang ketujuh, scarcity, atau yang artinya memiliki jumlah relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Yang kedelapan, standar stability, yang artinya memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Dan yang terakhir, adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut.